saling sindir yang dilakukan pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya King Saipul Jamil akan berlanjut ke tahap yang lebih serius setelah DP mengunggah sebuah postingan video yang diduga menampilkan korban dari pelaku King Saipul Jamil pada masa lalu. Geram dengan postingan tersebut, King Saipul Jamil pun juga meminta kepada DP untuk menghapusnya. Di mana jika tidak dilakukan, Saipul Jamil pun akan segera membawanya ke meja hijau. Lantas benarkah saat dikonfirmasi oleh tim intens investigasi kemarin, King Saipul Jamil sudah menyiapkan bukti untuk menyeret mantan istrinya itu ke jalur hukum? Lalu, seperti apa sebenarnya alasan DP yang sampai saat ini belum juga menghapus postingan tersebut? King Saipul Jamil ternyata juga mulai menggandeng pengacara kondang Farhad Abbas untuk menyelesaikan permasalahannya dengan DP. Lantas, apa kata Farhad Abbas terkait hal itu? Dan benarkah Farhad pun akan mendukung langkah King Saipul Jamil jika nantinya membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Sementara itu, kemarahan DP yang sangat berapi-api kepada mantan suaminya itu disebabkan karena King Ipul sempat angkat bicara terkait kehebohan DP dengan ketua RT sebelumnya soal sapi kurban. Namun, dari pernyataannya, King Saipul Jamil pun sebenarnya ingin membela mantan istrinya itu. Lantas, bagaimanakah King Saipul Jamil menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi resmi mengakhiri biduk rumah tangganya sejak tahun 2008 silam. Sepertinya bukan menjadi akhir bagi pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil, atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil untuk tidak lagi terlibat aksi silang pendapat. Ya, DP yang baru-baru ini kembali mengunggah banyak kisah terkait masa lalunya dengan mantan suaminya, tiba-tiba saja kembali mengunggah video berdurasi hampir 2 menit yang diduga menampilkan korban King Saipul Jamil dalam kasus hukum yang membuatnya harus mendekam di balik jeruji besi selama 3 tahun lamanya. Buntut dari unggahan ini, King Saipul Jamil pun memberikan ancaman tegas dan ultimatum kepada mantan istrinya agar menghapus unggahannya tersebut jika tak ingin berurusan kembali dengan kasus hukum, karena unggahannya dirasa oleh King Saipul Jamil dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyebarkan dan mentransmisikan ujaran kebencian sehingga dapat ditindak dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias ITE. Dalam akun media sosialnya, DP pun juga mengunggah kalimat seperti berikut ini. Normal bilang, nih gua kasih lagi, jangan lupa. Ini korbannya mau diwawancara setelah 6 tahun keluar dari penjara. Tak lama dari unggahan tersebut, King Saipul Jamil pun juga mengancam DP untuk menghapus postingannya. Dan jika tidak dihapus, King Saipul Jamil pun akan melaporkan DP ke polisi dengan pasal Undang-Undang ITE seperti yang tertulis balasan dari Saipul Jamil di akun media sosial Dewi Persik. Kalau lo gak hapus, gua laporin demi Allah. Ini udah jadi bukti Undang-Undang ITE.
Lapor tuh nggak perlu ngomong-ngomong, yang jelas gue udah kasih himbauan ke dia. Ini untuk semuanya ya, bukan hanya buat Dewi Persik ya. Kalau mau mengupload gambar sesuatu itu penuh dengan risiko. Meski begitu, ancaman keras dan ultimatum yang diberikan King Saipul Jamil pun tidak membuat pedangdut asal Jember, Jawa Timur ini pun untuk bergeming. Ya, dalam komentar yang dibubuhkan oleh mantan suaminya itu, DP malah semakin berani dengan menantang balik King Saipul Jamil untuk tetap memprosesnya secara hukum. Keberanian DP bukan tanpa alasan, seperti yang dituliskannya dalam komentar yang ditujukan untuk mantan suaminya itu. DP mengaku memiliki bukti hubungan yang tidak wajar antara King Saipul Jamil dengan beberapa pria, termasuk diantaranya dengan asisten pribadinya. Hayu, gua tunggu. Banyak chat lu kirim bareng lelaki diduga. Hayo, lu kirim apa sama asisten gua? Dan ajak dia ngapain, hayo. Semua chat tersusun rapi loh. Tidak cukup sampai di situ, dalam siaran langsung di akun media sosialnya, DP bahkan menyebutkan jika saat masih berumah tangga dengannya pernah memergoki King Saipul Jamil melakukan hubungan tidak wajar dengan seorang pria. Hal ini pun menurut DP bahkan sempat membuatnya harus melakukan tindakan tegas untuk mantan suaminya itu. Aduh, sejak kapan perempuan kayak sekecil gue ibaratnya bisa KDRT laki-laki? Kalau dulu nggak ada Instagram, nggak ada zaman sosmed. Banting dong, cekik dong. Enggak, waktu itu gue cuma nendang. Enggak dibanting, enggak dicekik, cuma nendang doang. Itu aku dikeroyok deh sama dua laki-laki itu. Ya, dikeroyok ya gue naik. Yo, gitu gue mah nggak takut gue mah. Keroyok sama dua pejantan itu mah. Iyalah, gue wanita kuat. Sorry gue mau nangis-nangis menyik-menyik. Lantas, apa kata King Saipul Jamil terkait hal tersebut? Benarkah ia pun tidak menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan DP kepadanya itu? Maka, seperti inilah tanggapan King Saipul Jamil. Ini sudah lari dari konteks. Ya. Jadi konteks jadi memang dia begitu orangnya. Ya, jadi orangnya dia tuh ngelas gitu loh. Di sini gue cuma minta dia berani nggak sumpah Al-Quran. Kalau bukti-bukti itu mah, lah hubungannya apa sama dia? Hubungannya apa sama dia? Ya kan? Itu hubungannya apa dia? Andaikan memang itu terjadi, ya kan? Tolong itu tanggal berapa, bulan berapa, dan apa yang terjadi. Dan perlu diingat bahwa Dewi Persik itu udah expired jadi bini gua itu 2009. Ya, setelah itu gue nikah lagi sama Virginia. Gua mau ngapa-ngapain, gua mau hidup normal, mau nggak normal ya urusan gue. Dia harusnya malu, ngapain dia ngurusin hidup gue? Apa jangan-jangan lo masih peduli sama gua? Tapi kan kita udah nggak laki bini. Ya kan? Kita udah nggak laki bini. Gua mau nungging, gua mau nyusruk, gua mau masuk penjara. Kan gua udah bujang. Udah bukan laki lu. Yang jelas pada saat gua jadi laki lu, gua nggak cacat. Hidup gua bener. Nggak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh sama laki sama perempuan, nggak pernah. Seperti yang dia tuduhkan kepada gua. Tapi setelah gua expired, gua jadi suami lu, ya suka-suka gua lah. Apa yang lu pusing? Ya nggak? Kalau ada orang yang merasa dirugikan sama gua, laporin aja. Kerugiannya apa? Itu loh. Apa yang mesti lu Dewi sibuk-sibuk lu urusin urusan pribadi gue. Ya, menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan DP, sekaligus menanyakan apa alasan dibalik mantan istrinya itu untuk mengurusi semua hal yang seharusnya sudah bukan menjadi tanggung jawabnya lagi.
King Saipul Jamil pun akhirnya murka dengan tuduhan yang dialamatkan mantan istrinya yang dinikahinya sejak tahun 2005 itu. King Saipul Jamil bahkan mengaku akan segera berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dan mengambil tindakan tegas untuk DP seperti yang sudah diungkapkannya dalam komentar yang dibubuhkannya di media sosial sang mantan. Lantas, benarkah dalam waktu dekat King Saipul Jamil akan segera melayangkan somasi dan juga melaporkan mantan istrinya itu ke pihak kepolisian? Besok saya akan konsultasi sama pengacara saya. Baru konsultasi dulu sama pengacara saya, ya. Ini ada tindak pidananya nggak? Gitu, ya. Cuman makanya ini sebenarnya ini gue sih sebenarnya nggak mau besar ya, nggak mau membesarkan ini ya. Nah, cuman yang gue nggak suka tuh Dewi Persik sering bilang gue selama jadi lakinya dia nggak normal. Kita mainnya nggak sosmed, dulu mainnya infotainment. Semua infotainment tuh meliput ya, kapan kita nikah, kapan kita lagi seru-seruan, kapan kita lagi keguguran. Nanti kalau gue tampilin videonya dia malu. Ya kan, nanti kasihan dianya, bukan apa-apa, kok si Dewi jadi pikun sih, nggak ngakuin ini videonya apa, gitu loh. Ya kan, itu sebenarnya ini jadi bikin malu dia sendiri sebenarnya gitu loh. Seperti orang berbohong, bukan seperti orang berbohong, jadi memang berbohong dia. Pasti kalau prosedur sekarang kalau namanya pelaporan, pasti disomasi dulu. Kalau disomasi tidak menemukan titik terang, itu biasa lanjut nanti ke penyidikan. Di lain sisi, permasalahan yang sudah menghebohkan publik sejak beberapa waktu terakhir ini ternyata sampai juga ke telinga pengacara kondang Farhad Abbas. Ya, mengaku dekat dengan King Saipul Jamil, Farhad berjanji akan membela mati-matian rekannya itu untuk membungkam Dewi Persik. Saya datang khusus untuk membela Saipul Jamil, King Saipul Jamil. Saya minta Bang King Saipul Jamil untuk ikhlas dan sabar karena dia telah melewati ujian. Jangan sampai kandas gara-gara mulut-mulut busuk, mulut-mulut curang dan mulut-mulut orang-orang yang punya kepribadian tidak baik. Selain memberikan dukungan, Farhad pun juga memberikan ultimatumnya kepada Dewi Persik. Lantas, apa ultimatum yang diberikan Farhad untuk DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, masih melanjutkan perang dingin antara pedangdut Dewi Persik dengan mantan suaminya Saipul Jamil atau yang kini berganti nama menjadi King Saipul Jamil. Pengacara kondang Farhad Abbas yang sebelumnya sudah berjanji akan membela mati-matian rekannya itu, kini memberikan pesan menohoknya kepada pedangdut asal Jember, Jawa Timur itu. Lantas, seperti apa pesan yang diberikan Farhad untuk pedangdut yang juga pemilik goyang gergaji itu? Hei Dewi Persik, kamu itu udah mantannya ini, King Ipul. Jadi nggak usah lagi ngomong-ngomong masa lalu, lu pamer-pamerin, itu udah rahasia umum. Tanpa kau sebar-sebarin buruknya, Bang Ipul sudah menebus keburukan itu dengan hukuman. Dan sudah dijalani. Sekarang Kang Ipul adalah manusia yang normal kembali, yang sudah dipindah dari lapas, dan dia lagi menikmati kebahagiaan telah menempuh. Sedangkan kalian mungkin selama ini belum terungkap dosa kalian, belum merasakan lagi penjara yang pedih, dan kalian hina-hina lagi. Dewi pernah di penjara ya? Nah,
3 bulan. Dulu pernah di penjara juga nggak dihina-hina sama Bang Ipul. Nah itu luar biasa. Saya hormat sama Bang King Ipul. Tenang aja, ini ujian. Makin dia ngoceh, makin kelihatan kelasnya. Sementara itu, pesan yang diberikan oleh Farhad Abbas pun dilontarkan, mengingat DP sendiri sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan pedangdut yang juga merupakan mantan suami dari almarhumah Virginia Anggraini ini. Seperti diketahui, DP dan King Saipul Jamil sudah bercerai sejak tahun 2008 silam. Dan terkait kesalahan di masa lalu rekannya itu, Farhad Abbas pun mengatakan jika King Saipul Jamil sudah ditahan di balik jeruji besi. Kalau masalah Bang Ipul memiliki masa lalu memang benar. Dan Bang Ipul ini sudah menjalani hukuman. Dan sekarang beliau memulai karir politik. Dan sudah dibina di lapas. Salah benar itu urusan Tuhan. Karena Tuhan yang menghukum, bukan manusia. Tapi sebagai warga negara yang baik dia telah menjalaninya. Lantas, faktor apa sebenarnya yang menjadi alasan Farhad untuk membela King Saipul Jamil? Benarkah Farhad pun juga melihat bahwa sosok dan sifat King Saipul Jamil merupakan orang yang rendah hati serta sabar di mata Farhad Abbas? Pribadi kalian itu berbeda. Kenapa saya berada membela King Ipul? Karena saya tahu beliau adalah orang yang rendah hati. Jangan terpancing, saya katakan. Bagi mantannya yang memang kemarin aja tetangganya ketua RT aja dia hajar kok. Apalagi namanya mantannya. Karena kalau menghajar Bang Ipul jadi top orangnya. Siapa aja yang menghajar, ngejelekin dia jadi top. Nah makanya saya bilang Bang Ipul hadapi dengan senyuman. Justru ini ujiannya gitu. Dan begitu Bang Ipul sabar, masyarakat akan memberi simpatik. Dan mulut-mulut bawel, mulut-mulut comel itu akan rontok. Karena dia udah punya sanksi dan dapat sanksi moral. Se-Indonesia udah tahu bahwa mulutnya orang itu kurang ajar sama ketua RT. Apalagi sama Bang Ipul. Jadi Bang Ipul gak usah takut, cuek aja. Yang namanya mantan kalau sudah membuka masalah di dalam itu udah gak benar. Sementara itu, kemarahan DP yang sangat berapi-api pun disebabkan karena King Ipul sempat angkat bicara terkait kehebohan sebelumnya di mana DP ribut dengan ketua RT terkait dengan sapi kurbannya. Lantas, bagaimanakah King Saipul Jamil ketika menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sementara itu, kemarahan DP yang sangat berapi-api kepada mantan suaminya itu diduga karena King Saipul Jamil sempat angkat bicara terkait kehebohan sebelumnya di mana DP ribut dengan ketua RT terkait dengan sapi kurban. Maka, seperti inilah pernyataan serta penjelasan dari King Saipul Jamil terkait komentarnya pada saat Dewi Persik sedang berseteru dengan ketua RT sebelum akhirnya Dewi Persik dan ketua RT terjadi perdamaian. Tapi kan gue di situ statementnya bukan mencampuri urusan orang, memberi nasihat, ya, memberi nasihat supaya dia tuh udah ini kamu nih yang salah gitu loh. Soalnya tuh Dewi tuh kalau dia nggak bener, dia nggak reda, itu dia kalau seandainya Pak RT-nya dia tuh egois, itu dia udah bisa kena undang-undang loh, undang-undang ITE loh, pencemaran nama baik, ya, yang dia bilang minta uang 100 juta. Gambar itu semuanya sudah beredar
Justru gue menyelamatkan dia. Gue menyelamatkan dia karena biar bagaimanapun kan gue walaupun mantannya, gue harus tetaplah care gitu kan ya. Maksudnya gue nyelamatin dia, udah lalu lebih baik ngaku ngalah daripada lu ntar lu egois tetap menuduh dia, menuduh Pak RT ini tentang tuduhan lu yang minta uang 100 juta, ya kan? Ya mendingan lu udah ngalah, itu loh. Tiba-tiba dia malah menyambutnya nggak ngenakin. Dia bilang, udah, lu nggak urusin gue, nasihat itu nggak perlu, dia bilangannya. Dan juga yang mau ngasih nasihat gue tuh harus yang berkompeten. Terus dia bilang, ini yang bikin gue sakit hati, dia bilang gini, mendingan lu urus aja, lu kasih kepercayaan sama publik kalau lu adalah laki-laki normal. Sakit hati lah gue lah. Berarti lu selama berumah tangga sama gue, lu menganggap gue nggak normal? Hah? Kurang normal apa gue? Lantas, bagaimanakah DP menanggapinya? Dan benarkah jika hal tersebut yang menjadi sumber kemarahannya? Gak tahu aku. Dia kan memang nyentil aku terus dari dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.